ya. Dompet duafa nih banyak ini ya. Rumah anak, rumah momong. Iya. Rumah anak. Rumah konseling, rumah momong. Rumah momong. Rumah makan ada juga kan. Amin. Bisa jadi anak-anak yang sekarang punya isu kesehatan mental, mental illness, masalah-masalah kesehatan mental, nanti mereka akan jadi tetangga kita. Atau mungkin temannya anak-anak kita. Nah, kalau saat ini kita nggak hadir, nggak kontribusi, ngasih bekal ke mereka, bisa jadi mental illness yang tadinya dialami oleh individu ini akan nular ke anak kita. Udah makin banyak sekarang yang menyuarakan, nggak malu kalau habis dari psikolog, nggak mau kalau punya mental illness. Itu sudah bagian dari kesadaran yang mereka juga suarakan, supaya mungkin orang lain juga, nggak apa loh, kalau kamu lagi nggak baik-baik aja itu nggak apa-apa. Gitu, sangat-sangat nggak apa-apa. Udah mulai tadi nih. Ngomong-ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CS Banpos. Ketemu lagi dengan saya di Banpos Podcast. Ya. Kali ini kita kedatangan seorang pemuda serbaguna, kuat dan tahan lama. Pemuda yang banyak berkecimpung di bidang sosial ya, di salah satu penggawanya Dompet Duafa di Provinsi Banten ya. Ini orang ini banyak duitnya ya, namanya Muhammad Jutaan. Amin, jadi doa. Amin, Ya, amin. Muhammad Jutaan namanya. Gitu ya, bener nggak? Betul, Muhammad Jutana. Oh, Jutana, Muhammad bukan jutaan. Iya. Kalau jutaan banyak duitnya ya. Iya. Tapi Jutana juga, insya Allah banyak. Insya Allah, ya. amin. 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 Di Dompet Duafa Provinsi Banten ya. Betul, Kang, betul. ya. Dari tahun berapa itu? Dari 2018, spesifiknya saya sih megang program ini sih. Rumah konseling Aku Temanmu di sana dari 2018 gitu. Kalau di Dompet Duafa secara internal sebagai masuk manajemen tuh baru tahun kemarin. Tapi cerita awalnya masuk Dompet Duafa itu gimana itu? Sebetulnya tadi jalannya tuh dari Rumah Konseling Aku Temanmu. Ketika program itu mau dibentuk, Dompet Duafa punya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, kondisi remaja-remaja di Serang lah dan Banten gitu. Mungkin saat itu mengkhawatirkan, dan sampai sekarang akhirnya selain intervensi di ekonomi keduafaan, juga rasanya perlu diintervensi dalam segi pendidikan. Pendidikan formal sudah ada di sekolah, di pondok. Nah, ini pendidikan luar sekolah, luar rumah. Apa? Soal kesehatan mental gitu, soal lingkungan, bagaimana remaja berinteraksi satu sama lain dan punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, dari situ Dompet Duafa bermitra sama kampus UIN saat itu. Saat itu UN, jurusan BKI. Kebetulan saat itu saya masih mahasiswa. Jadi relawan dulu di sana. Kemudian tahun berikutnya jadi pendamping. Jadi pertama kenal Dompet Duafa tuh saat di kampus itu ya? Iya, saat di kampus. Di kampus. Direkrut jadi relawan. Betul. Sebetulnya mewakili pihak kampus saat itu. Jadi sebagai bentuk kerjasama, ya inisiator program di Banten, SDM-nya saat itu adalah dari pihak kampus. Dalam hal ini jurusan BKI saat itu. Jadi diutuslah beberapa mahasiswa gitu. Beberapa mahasiswa. Salah satunya saya. Terus sampai akhirnya setelah lulus tahun berapa? Lulus 2021. 2021 ya? Betul. Nah, setelah lulus kan masih di Dompet Duafa, masih di rumah konseling teman kita ya? Aku Temanmu. Aku Temanmu itu. Aku Temanmu. Nah, kenapa itu sampai sekarang masih, dan sampai sekarang, kenapa akhirnya memilih Aku Temanmu itu sebagai jalur pengabdian lah ya? Atau jalur pekerjaan juga kan sekaligus? Iya. Kenapa sampai sekarang sudah lulus, sudah berkeluarga mungkin gitu ya, masih tetap di Aku Temanmu. Salah satunya memang karena isu yang dikampanyekan, isu yang diangkatkan, yang kita perjuangkan soal kesehatan mental, yang mana saya pribadi secara personal ketika makin belajar, ini yang perlu diseriusin gitu. Nggak bisa kalau nggak ada
lembaga atau pemuda-pemuda yang fokus di isu ini. Karena akan kemana-mana. Atau emang lu punya isu mental juga dulu mungkin? Alhamdulillah sejauh ini enggak sih. Enggak ya? Enggak. Cuman saya sih kalau ditanya kayak gitu lebih kepada nanti generasi anak-anak saya. Karena saat ini lingkungan zaman udah sebegininya, saya nggak tahu nanti lingkungan buat anak-anak kayak gimana. Makanya hari ini komite Aku Temanmu membantu mengkondisikan, membangun lingkungan yang lebih sehat mental. Terutama buat anak saya dan buat anak-anak yang lainnya tentunya nanti. Iya, mudah-mudahan anak saya juga. Amin, amin. Ya soalnya kan gini, kalau gua kan ngelihat kadang-kadang orang itu punya ketertarikan karena keresahan kan, karena keresahan. Siapa tahu ketika tadi masa kecil, atau di masa remaja gitu kan, ada apa namanya, ada semacam history gitu ya, history soal bagaimana melihat teman atau keluarga atau yang lain mengalami permasalahan-permasalahan seperti itu, sehingga lu punya ketertarikan di dunia itu gitu. Iya, kalau saya alhamdulillahnya tidak ada problem di masa lalu yang jadi trigger untuk gabung di sini, tapi lebih kepada kekhawatiran di masa depan sih sifatnya gitu. Makanya apa nih yang bisa kita akan kontribusi untuk menyiapkan masa depan ya, istilahnya generasi emas 2045 gitu. Salah satunya kan di isu kesehatan mental juga. Kalau zaman sekarang mah katanya apa, mental ya? Apa mental? Mental illness. Oh, mental. Iya, betul. Kayaknya lebih nggak update ya? Tahu banget. Iya, kalau anak-anak kekinian kan bahasanya gitu, mental illness. Mental illness. Lebih ke situ ya. Betul. Lu apa sih? Tinggal di mana sih? Kalau sekarang di Sepang. Tadinya? Tak-takan. Aslinya Serang, Bang. Serang, Rangkas. Oh, Rangkas. Rangkas. Di mana Rangkas ya? Di pelosok. Tahu mungkin negeri di atas awan? Cetorek. Iya, saya tinggal di awannya tuh. Jangan-jangan ini apa namanya? Bukan Naruto, guys, siapa? Avatar. Bukan Avatar. Apa nih? Dragon Ball. Dragon Ball, Goku. Saya tinggal di sebelum Cetorek. Sobang. Oh, di Sobang. Di Sobang. Iya, Desa Majasari tepatnya. Masih hancur jalannya di sana ya. Sekarang sudah bagus. Udah bagus. Sempet hancur lagi pas kemarin longsor dan banjir bandang itu. Sekarang udah bagus lagi aksesnya. Iya. Nah, dari sekarang kita cerita soal Aku Temanmu itu ya. Boleh. Nah, tadi itu ini kan Aku Temanmu ini kalau nggak salah dibentuk sama Dompet Duafa kan. Betul. Dan Banten adalah provinsi pertama yang membentuk. Betul. Ini Aku Temanmu. Betul. Iya, di Provinsi Banten ataupun di Dompet Duafa, inisiator pertamanya memang Dompet Duafa Banten. Di Dompet Duafa cabang lain, program ini belum terlalu dilirik. Pun di Banten, ya kita masih tetap berjuang sampai sekarang untuk kemudian mengangkat isu ini. Karena sejujurnya donatur-donatur tidak terlalu banyak yang tertarik soal program pendidikan ini. Karena mungkin berbeda dengan program ekonomi. Kalau ekonomi, ketahuan langsung hasilnya. Pendapatan mustaiknya, pendapatan Duafa jadi meningkat dari mungkin sekian rupiah jadi sekian rupiah. Tapi kalau program pendidikan seperti Rumah Konus Aku Temanmu yang isunya kesehatan mental tidak langsung kelihatan saat itu juga gitu. Jadi kita masih terus berusaha mempertahankan program ini selama 5 tahun dan alhamdulillah di perjalanan kita juga sambil berupaya nyari dana selain dari Dompet Duafa gitu ya. Di tahun kemarin kita dapat dana dari Dompet Duafa Amerika, USA sama DD Pendidikan gitu. Nah, hal ini mengkonfirmasi bahwa ternyata isu ini makin hari makin kesini makin banyak yang peduli. Sehingga ya Dompet Duafa Amerika juga mau mensupport untuk program kita di tahun 2024 ini. Gitu. Awal-awal berarti lu termasuk pionir-pionir awal gitu kan. Betul. Ketika Aku Temanmu ini didirikan. Kan? Nah, salah apa namanya faktor-faktor yang memicu ketika itu didirikan di Banten itu apa aja? Kalau saya bisa dikatakan dari embrionya udah mulai ikut. Karena dulu kan awalnya diskusi dulu sama pihak kampus bagaimana program ini sampai di launching waktu itu. Dan kalau ngomongin soal trigger atau pemicu kenapa program ini hadir, salah satunya adalah karena tadi permasalahan ketidakmampuan remaja anak muda untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Nah, case-case seperti itu kayak misalkan mohon maaf kecanduan pornografi, seks bebas,
HIV/AIDS, kemudian mungkin bagian dari kayak kenakalan-kenakalan remaja itu adalah bagian isu kesehatan mental yang mana problemnya muncul ke permukaan, tapi ketika ditanya salah satu faktor penyebabnya mereka melakukan penyimpangan itu gitu ya adalah kesehatan mental tadi. Gitu. Makanya tadi selain dompet duafa punya layanan ya ekonomi, keduafaan, pemberian infak zakat, juga program ini yang jangka panjang. Jadi jangan sampai ke depan uangnya banyak nih gitu, tapi mentalnya nggak terjaga, karakternya kurang baik. Itu yang berusaha kita jaga dari program ini sih. Percuma uangnya jutana ya. Iya, kan uangnya enaknya jutana tapi mentil ya. Iya, uangnya banyak, mentalnya aman. Iya, gitu. itu yang penting. Nah, dari tahun 2018 itu apa aja sih yang udah dikerjain sama aku temanmu ini di terutama di Provinsi Banten ya? Apa aja sih? Banyak sebetulnya, alhamdulillah. Dengan SDM relawan aku temanmu, kita menyebutnya mereka teman baik. Relawan di kita sebut teman baik. Dan mereka yang ngebantu dari 2018 sampai dengan sekarang. Di antara programnya sampai sekarang masih stand, kita layanan konsultasi, konseling soal masalah bisa remaja, anak-anak ataupun orang tua gitu. Dan itu online offline. Kalau online biasanya via Gmeet, offline datang langsung ke kantor layanan kita. Kantornya ada di map, cari aja Rumah Konseling Aku Temanmu. Kemudian kita juga punya pendampingan ke sekolah-sekolah, gitu. Terutama kasus bullying itu makin banyak. Kita dari 2018 adain namanya AGTS. Aku Temanmu Goes to School. Ke sekolah-sekolah sharing tentang pentingnya kesehatan mental. Dan di sana kita juga ada kuesioner tuh yang diberikan kepada siswa untuk mencari tahu masalah apa sih yang teman-teman sekolah alami, siswa alami, dan ternyata dari tahun ke tahun temuan kita adalah soal bullying, perundungan di sekolah-sekolah gitu. Itu paling menonjol paling menonjol ya, soal bullying iya. Itu faktor-faktornya kayak yang ditemuin sama aku temanmu itu apa itu faktor-faktor yang menyebabkan bullying gitu begitu menyeruak membabi buta itu. Aduh. Iya. Sebetulnya udah kayak jadi culture ya kalau di sekolah-sekolah dari dulu sebetulnya. Cuman sekarang ketika isu kesehatan mental makin naik, ini makin disoroti nih isu perundungan ini. Kayak ejek-ejekan soal bapak, ejek-ejekan body shaming atau kondisi tubuh, ejek-ejekan soal antar serata kaya dan miskin. Itu masih banyak. Ini ya kalau soal mental illness itu ya, gini kalau gua ngelihat kalau zaman gua sekolah gitu kan, zaman sekolah ngata-ngatain bapak, ngata-ngatain kan sebenarnya hal-hal biasa ya. Iya. Tapi kenapa sekarang itu bisa jadi menyebabkan itu mental illness itu ya? Iya. Nah, itu mungkin salah satu jawabannya hipotesisnya Prof. Renal Kasali yang bilang kalau generasi Z itu adalah generasi strawberry. Jadi istilahnya resiliensinya lebih rendah. Gitu. Jadi mungkin bagi kita itu yang generasi baby boomers itu biasa gitu ya. Tapi ketika di generasi sekarang dengan sosmed, dengan segala macam problematikanya, mereka makin rentan gitu. Dan generasi Z sekarang itu yang nanti akan jadi generasi emas 2045. Iya. Kalau nggak dijaga mentalnya, sekarang mungkin strawberry, terus nanti 2045 jadi apa gitu. Makanya kita bantu juga tuh. Iya. Jadi juwet. Iya. Apa juwet bang? Masa kata juwet? Nggak tahu serius. Nggak tahu nggak juwet? Nggak tahu kan? Jauh juwet yang ungu itu ya. Buah juga. Iya buah. Oh. Ya, nanti lebih lembek itu. Lebih lembek sih dan asem lagi. Semoga enggak jadi. Iya iya. Tapi kan ya itu kondisi sekarang itu kan mencerminkan sebenarnya apa yang terjadi sebelumnya kan. Generasi-generasi sekarang terbentuk seperti itu, suka tidak suka pasti langsung tidak langsung ada peran lingkungannya, ada peran keluarganya. Nah kalau dari aku temanmu itu ngelihat gimana faktor keluarga itu membentuk sampai generasi sekarang itu bisa kayak itu tuh strawberry sampai gampang mental illness gitu. Ya menarik Bang nih, karena temuan kita di lapangan, di layanan konsultasi, kita kan tiap tahun tuh punya rekap data konsultasi tahun ini berapa gitu. Dan kita rekap hampir setiap masalah yang ceritakan, masalahnya beragam.
Dari yang mungkin dari putus cinta, broken home, seks bebas, pornografi, HIV dan yang lainnya, kita kerucutkan. Hampir selalu ada yang berkaitan dengan keluarga, dengan rumah, dengan masa kecil klien tersebut, dengan proses golden age-nya individu tersebut. Dan memang kalau kita belajar psikologi juga itu sangat ngaruh. Masa-masa dia dengan orang tuanya, dididik, dibina, itu sangat berpengaruh bagi kondisi mentalnya nanti. Gitu. Kan kita pasti ada orang-orang yang ketika diejek bapaknya, diejek fisiknya biasa aja. Ada. Mentalnya kuat. Tapi ada juga loh sebagian orang yang ketika diejek bapaknya atau fisiknya, dia rentan. Dia ngerasa sedih. Dia ngerasa putus asa. Banyak. Secara psikologis ya memang resiliensi orang beda-beda, daya tahannya beda-beda gitu. Tapi kalau kita lihat dari secara timeline gitu dari waktu, tentu pengaruh orang tua yang mungkin generasi baby boomers, yang mungkin saya nggak mau mengkodifikasi Pak ya, cuman umumnya kan parenting itu, didik anak itu ya nggak perlu belajar gimana orang tuanya dulu gitu, langsung praktek aja gitu. Ternyata beda dengan sekarang. Sekarang harus lebih banyak ilmunya karena anak-anak usia ya masih sangat kecil, mungkin di 3, 4, 5 tahun udah megang handphone. Kadang pengetahuannya melebihi orang tuanya. Kalau nggak terus-terus belajar ya akan tidak bisa mengimbangi proses pengetahuan dari anak-anaknya gitu. Jadi kalau bicara pengaruh dari kecil dari orang tua itu sangat. Karena lingkungan tuh kalau di psikologi 80% Pak pengaruhnya. Sama pembentukan karakter anak itu, karakter individu. Itu makanya keluarga harus benar-benar bisa paham ya. Butuh kalau sekarang tuh butuh banyak ilmu parenting segala macam. Sebenarnya mah ribet ya. Tapi ya kebutuhan zaman ya. Mau nggak mau orang tua harus ya belajar. Mau nggak mau harus. Tapi kalau sambutan dari setelah Aku Temanmu ini didirikan, terus dia bekerja di bidang konseling kayak itu dengan berbagai permasalahan tadi gitu kan. Nah, sambutan dari apa namanya ya, dari anak-anak ini kan ngarahnya ke anak muda ya. Betul. Nah, itu sambutannya kayak gimana sih, atau dari tingkat jumlah orang yang konseling atau orang yang didatangi itu gimana itu? Respon masyarakat utamanya anak-anak muda sebetulnya gini. 2018 saat awal-awal kita berdiri itu kita sangat-sangat susah nyari klien karena kesadaran ini masih sangat minim sekali. Dan saat itu stigma datang konsultasi, datang ke psikolog itu stigmanya lu stres ya, lu gila ya, lu gangguan jiwa ya, kenapa psikolog gitu. Saat itu stigma soal datang ke psikolog masih sangat buruk sekali. Nah, alhamdulillahnya tahun ini stigma itu makin sedikit gitu, jadi konsultasi makin banyak. Nah, kalau dilihat dari mungkin data kita, paling banyak memang anak-anak muda yang menggunakan layanan konsultasi gitu. Temuannya paling yang beda tuh di tahun 2020-2021 itu banyak justru siswa-siswi yang konsultasi soal masalah belajar. Dan saat itu memang lagi COVID. Jadi proses dari mulai offline ke online, mereka butuh adaptasi, dan itu banyak yang konsultasi soal belajar saat itu. Tapi sekarang kembali lagi ke formula semula. Anak-anak muda yang rata-rata mahasiswa yang kemudian cerita. Orang tua ada, tapi tidak begitu banyak. Tetap yang paling banyak tuh anak-anak muda mahasiswa gitu. Azan, minum dulu. Iya. Maklum lah, studionya bocor, jadi suara azannya kedengeran. Iya, tapi menarik ya, dari awal itu bagaimana ternyata orang yang konseling ke Aku Temanmu itu bukan nggak segmented ya. Ada pelajar, mahasiswa, bahkan orang-orang tua ya. Nah, kendala-kendala yang ditemuin sama Aku Temanmu ini ketika menjalankan program-programnya apa aja tuh? Kendala-kendala yang umum ditemuin atau apa yang paling susah gitu? Apa aja tuh? Pertama tentu nanti dana ya. Cuman sebelum ke situ, kalau layanan konseling itu online
dulu kita nggak ada online. COVID tuh yang bikin kita akhirnya beradaptasi ada konsultasi online. Sebelumnya kita dulu ada konsultasi by chat. Cuman itu kurang efektif karena kadang pemahaman satu orang pengirim pesan dengan pembaca pesan di teks itu berbeda gitu. Makanya problem itu kita antisipasi dengan online aja nih, face to face aja gitu, atau datang langsung ke kantor. Kemudian tentu di Dana sejauh ini karena dari Dompet Duafa selalu support, cuman untuk program-program yang kita pengen besar, karena kan sebetulnya untuk lebih membangun kesadarannya lebih luas, butuh kegiatan yang mungkin seremonial, tapi pesertanya banyak. Kita belum kesampaian itu. Walaupun di tiap tahun kita punya festival, tapi karena dana terbatas, maka SDM dan pesertanya pun masih terbatas gitu. Jadi mungkin kalau ada investor yang mau, silahkan gitu untuk support kita di program ini. Boleh Dan tuh, kalau ada investor ya. Iya, tentunya di SDM juga sih, Bang. Tiap tahun kita regenerasi. Jadi kita oprek relawan tiap tahun untuk regenerasi kepengurusan gitu, dan SDM kita rata-rata mahasiswa, hampir semuanya relawan. Dan ini bukan hal yang mudah juga ngelola relawan, anak-anak Gen Z. Kadang ada juga yang sambil rawat jalan gitu, dan kita memaklumi, kita membolehkan, kita memfasilitasi relawan kita yang mau gerak di sini tapi juga sambil konsultasi. Kita sangat membolehkan. Dari generasi strawberry tadi itu ya? Iya. Mengurusi generasi strawberry. Betul. Kemudian di SDM profesional juga, psikolog. Kita baru ada beberapa nih yang kerjasama dengan kita untuk psikolognya, dan sebetulnya masih lebih banyak psikolog yang kita butuhkan gitu. Dan tentunya profesi yang lain, mungkin jurnalis juga bisa tuh jadi relawan di kita. Boleh tuh. Tarik-tarikin. Gitu. Iya. Menarik kita dia soal psikolog tadi ya, kan karena mau tidak mau harus melibatkan psikolog. Betul. Kan? Ini psikolog dari mana aja yang dilibatin di? Sejauh ini dari Kota Serang RSUD yang online, yang offline. Ada psikolog senior, mungkin Bang tahu Pasake. Terus ada Mbak Anita juga di psikolog RSUD itu yang kalau mau konsultasi online kita refer ke mereka. Jadi kalau di akun temanmu tuh nggak langsung sama psikolog. Sama konselor sebaya dulu. Konselor sebaya itu adalah mahasiswa yang kita latih di bawah supervisi psikolog untuk memiliki keterampilan konseling sebaya. Nanti setelah misalkan, oh ini betul nih butuh psikolog, maka kita refer ke psikolog yang udah kerjasama dengan kita. Gitu. Karena sejujurnya ketika cerita ada juga yang memang hanya pengen didengerin aja. Ada yang memang tidak butuh intervensi psikolog, cukup ke teman sebaya yang bisa ngedengerin dengan baik aja gitu. Sebetulnya ada juga yang online di Jakarta Mbak Egum, di Jogja ada Mbak Sukma, kalau refer online paling ke beliau-beliau. Jadi umumnya mah sebenarnya cuma pengen curhat doang sebenarnya. Ada banyak iya. Pengen curhat sampai jadi penyakit mental. Makanya jangan suka curhat-curhatan lah. Ya. Terus ke depan ini apalagi yang mau dikerjain sama temanmu ini? Yang pasti yang sekarang sudah berjalan kita terus tingkatkan. Terus kita juga pengen ngebangun biro konseling supaya punya legalitas sendiri, dan nanti mungkin bisa bantu perusahaan-perusahaan yang asesmen rekrut karyawan gitu. Juga bisa bantu sekolah-sekolah untuk tes kesiapan sekolah. Nah itu kita lagi proses sekarang untuk pembuatan legalitas biro psikologi atau biro konseling. Gitu. Kedepannya itu secara kelembagaan, tapi secara program tentu kita terus berinovasi. Kayak nanti nih Ramadan, nanti kan mungkin teman-teman ada yang ngelihat di sini yang nggak sempat kita kasih undangannya, kita ajakkan kolaborasinya bisa lewat mungkin forum podcast ini, kerjasama dengan Ketumaanmu untuk ngadain pesantren orang tua di Ramadan ini, hanya Ramadan. Acaranya ngapain? Sharing tentang parenting, tentang isu kesehatan mental yang berakibat pada aktivitas atau perilaku anak-anak. Berarti ini acaranya buat orang tua berarti? Betul, betul. Buat orang tua di sekolah-sekolah. Orang tua di sekolah-sekolah. Biasanya orang tua anak-anak suruh pesantren kilat, ini orang tua suruh pesantren. Iya, anak-anaknya pesantren kilat belajar, orang tuanya masa nunggu THR doang. Kita kasih edukasi juga gitu. Kalau nggak ada THR juga mental illness anaknya ntar. Bahaya itu. Iya. Terus semangat ininya kan harus di ini ya. Terus
semangat untuk membangun SDM supaya terbebas dari mental illness itu ya. Nah kalau dari Dompet Duafa kan tadi mengandalkan dari tentunya dari zakat ya, dari zakat dan dari donatur kayak Dompet Duafa Amerika, USA seperti ya. Nah kalau dari pemerintah ada nggak perannya itu untuk ngebantu program-program kayak gini nih? Atau ada kolaborasi dengan dinas pemberdayaan dan perlindungan anak misalnya kan? Ada nggak kayak gitu? Sebetulnya untuk stakeholder dari pemerintahan kita belum banyak yang terlalu dilibatkan gitu. Tapi kalau dengan tadi Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak, sebetulnya di Dompet Duafa Banten sendiri ada program namanya Rumah Momong. Ada lagi, ini kan rumah konseling. Ada Rumah Momong, itu fokus di pembinaan orang tua. Sekarang salah satu tempatnya di Keragilan. Ini program yang pemerintahnya ya, yang Rumah Momong ini? Ini program Dede Banten, Dede Banten. Cuman isinya parenting, fokus di parenting. Pembinaan orang tua di daerah Keragilan sejauh ini untuk bisa mendidik anak dengan baik, gitu. Nah ini sudah kerjasama juga dengan itu, sudah ada komunikasi kerjasama dengan KPPA. Jadi, ya. Dompet Duafa nih banyak gini ya, rumah anak, rumah momong, rumah anak, rumah konseling, rumah momong, rumah makan ada juga kan? Amin. Terus yang sekarang bikin lu tetap semangat untuk ngurusin permasalahan orang sakit mental ini, ya kan, orang-orang yang punya penyakit mental ini, apa yang bikin lu tetap semangat? Oke, tadi sebetulnya pertama sebagai anak muda saya senang di gerakan-gerakan ini, bikin kegiatan, gerak ke sekolah, bikin event, ngisi acara, secara aktivitas ke eventan gitu ya. Tapi secara isu yang diangkat juga tadi, saya tuh salah satu pendiri di Dompet Duafanya juga bilang kayak gini, bisa jadi anak-anak yang sekarang punya isu kesehatan mental, mental illness, masalah-masalah kesehatan mental, nanti mereka akan jadi tetangga kita atau mungkin temannya anak-anak kita. Nah kalau saat ini kita nggak hadir, nggak kontribusi, ngasih bekal ke mereka, bisa jadi mental illness yang tadinya dialami oleh individu ini akan nular ke anak kita, akan mempengaruhi anak kita. Mungkin kenal namanya toxic friendship, toxic pertemanan gitu ya, itu kan berpengaruh juga. Makanya kalau personal sebetulnya lebih kepada nextnya buat anak-anak saya. Kekhawatiran tadi tuh ya. Iya gitu. Supaya nanti ketika di masa depan nggak menyesal gitu. Kalau dulu nggak ngasih kontribusi di sini gitu. Tentu tiap orang punya peran masing-masing gitu ya. Tapi karena saya basicnya di sini, pendidikannya di sini, kayaknya udah fokus di sini gitu sejauh ini sih. Tapi kalau tingkat kepedulian orang-orang muda sama permasalahan-permasalahan ini sebenarnya gimana sih menurut ya, kayak lu misalnya kan karena keprihatinan tadi, keprihatinan sama masa depan kan, akhirnya lu ikut turun di situ. Nah kalau lu ngelihat dengan generasi strawberry tadi, mereka punya nggak sih kepedulian sama kondisi-kondisi seperti itu yang melanda teman-teman mereka atau keluarga mereka gitu? Kalau temuan kami sih makin kesini makin meningkat kurvanya. Makin banyak orang yang sadar, betul. Makin banyak kesadarannya. Tentu ini bukan hanya peran dari Rumah Konseling Ketunaanmu ya. Banyak platform lain, lembaga lain juga ngasih kontribusi di sana gitu. Ya sesimpel di TikTok, di Instagram udah makin banyak sekarang yang menyuarakan, nggak malu kalau habis dari psikolog, nggak mau kalau punya mental illness. Itu sudah bagian dari kesadaran yang mereka juga suarakan supaya mungkin orang lain juga nggak apa loh, kalau kamu lagi nggak baik-baik aja itu nggak apa-apa gitu, sangat-sangat nggak apa-apa. Bahkan untuk sekedar curhat ya nggak masalah ya. Betul, curhat tuh ada penelitiannya, dia bisa merilis masalah, bisa membuat dia lebih tenang, meskipun mungkin masalahnya belum selesai. Iya, tapi minimal bebannya lebih ringan. Wih, luar biasa ya. Banyak insight yang kita baru tahu ini soal bagaimana ternyata generasi muda ini perlu diselamatkan dari mental illness, karena ya itu generasi emas ya. Generasi emas ini harus bisa menjadi tempat bersandar kita di masa depan. Jadi buat CS Banpos, terutama para orang tua, ya itu jaga anak-anak kita supaya tidak mental illness, karena apa yang kita lakukan sekarang ini akan mempengaruhi karakter-karakter anak-anak kita di masa depan. Jadi
begitu sih, hati-hati sama anak kita. Nah, buat Kang Jutana, coba apa statement terakhir ini untuk ke CS Banpos? Silakan. Kalau si statement mungkin ya. Ya. Untuk CS Banpos dimanapun Anda berada, kesehatan mental bukan sesuatu yang tabu. Hari ini makin banyak orang yang aware akan isu itu. Jadi kalau Bapak Ibu, anak-anaknya, siapapun yang merasa memiliki masalah atau gangguan kesehatan mental, jangan sungkan, jangan ragu, segera cari bantuan. Seperti halnya kalau jatuh dari motor, terluka, itu perlu namanya P3K. Secara fisik, emosional kita juga, psikologis itu juga perlu P3K. Kalau luka kecil dalam diri kita nggak segera diobatin, itu akan sama dengan fisik, ada komplikasi, ada tambahan. Dan mungkin nanti kalau nggak dikasih obat, nggak diberikan ruang untuk bercerita, dia akan muncul dalam bentuk kemarahan ataupun dalam bentuk gangguan kesehatan mental yang lebih buruk lagi. Makanya cegah dari sekarang dengan mulai lebih sayang sama diri sendiri, lebih perhatian sama diri sendiri, dan tentunya sama orang-orang sekitar, terutama kalau buat orang tua, anak-anaknya dijaga. Tadi kata Bang Raing, hati-hati anak-anaknya dijaga, gitu. Oke, CS Banpos, penyakit mental illness itu nggak kelihatan, jadi bahaya. Jadi mendingan panu daripada mental illness. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.